Selamat datang di review produk yang tidak dipedulikan Xiaomi Indonesia. Xiaomi Monitor XMM NT245 HF1. Buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya Xiaomi udah membantai segmen gaming monitor IPS 144 Hz dari tahun lalu. Kita juga udah review produknya di Januari 2021 kemarin. Gue bilang membantai karena dia kasih kita satu value yang luar biasa. Fast IPS. Panel IPS yang luar biasa cepat perpindahan pixelnya, sehingga bisa bersaing dengan panel TN karena motion blur-nya super rendah. Walaupun seluar biasa kayak gitu, Xiaomi Indonesia nggak peduli. Itu menariknya, yang bikin gue kagum tuh ya, Xiaomi Global mau nge-push lebih jauh lagi monitor yang udah luar biasa bagus itu, di refresh ke monitor sebelah gue ini. Filosofi kayak gini yang membuat brand Xiaomi spesial parah. Filosofi yang mau membuat produknya lebih perfect lagi untuk customernya, dan filosofi yang gue nggak lihat dilakukan sama Xiaomi Indonesia. Di sini Xiaomi tetap pakai konsep yang sama dengan sebelumnya. Bodinya super clean dari berbagai sisi, pembuangan panas dibikin super smart, penutup port tetap pakai sistem magnet, tombol OSD yang dibikin mewah dan ngeblend dengan bodinya yang super clean. Kakinya full metal yang kalau disentuh tuh dingin di tangan, nunjukin betapa berkualitasnya bahan yang dipakai. Stand-nya tuh dari plat besi yang dibuat persegi, clean gitu aja. Dan dengan keduanya punya kualitas yang luar biasa, semua ergonomik stand-nya mulus dan dikasih full lengkap. Sangat cocok buat orang-orang yang mau pakai monitor ini, nggak cuma buat gaming. Buat productivity mantep juga. Ada head adjustment, tilt, swivel, dan vertikalnya juga dikasih dua arah. Apalagi coba yang kurang. Dan gue demen banget sih sama Xiaomi Global cara berpikir. Nggak perlu pasang logo-logo di bezel bawah nih, bagian depan untuk promosiin brandnya. Dibikin clean aja sama dia, karena gue yakin Xiaomi Global tuh tahu orang yang beli dan rasain monitor ini dengan otomatis akan promosiin gratis ke orang-orang sekitarnya. Termasuk gua. Sangat mudah untuk merekomendasiin monitor ini ke siapapun, ke kalian contohnya. Dan dengan harganya yang cuma 3,3 juta di saat monitor 24 inch lagi pada naik harga, ini produk bener-bener bagus banget. Lu lihat speknya aja, udah luar biasa. Panel bit damp-nya juga 8 bits murni. Dan apalagi ketika lu lihat saingannya di pasaran, cuma ada Asus VG259QR yang bersaing secara langsung dengan Xiaomi di segmen 25 inch. Tapi itu pun motion blur-nya Asus terbantai dengan Face IPS yang dikasih Xiaomi. Kalian bisa lihat bayangan di belakang UFO-nya jauh lebih sedikit di Xiaomi, yang membuat ketika kalian pakai ini untuk kompetitif, Xiaomi ini akan kasih lu gambar yang lebih clear, dan tentunya itu yang paling penting di sebuah monitor gaming. Headshot akan lebih mudah. Dan berikutnya dengan DCI-P3 diklaim 95% dan panel bit depth 8 bits murni, plus udah dikalibrasi langsung dari pabrik, udah ada reportnya nih. Tentunya ini mumpuni banget buat kalian yang mau pakai monitornya buat editing juga. Dan semuanya memang dikonfirm sama SpiderX. Nggak cuma 95 ternyata, DCI-P3 bisa tembus sampai 97%. Dan ini tinggi banget, bahkan mengalahkan AOC 24G2. Dan untuk keakuratan warnanya sangat-sangat akurat dengan average delta E1. Hasilnya sedikit kalah dibanding AOC, tapi ini udah sangat akurat. Gue coba kalibrasi, kelihatannya udah nggak bisa lebih akurat lagi karena udah dikalibrasi juga dari pabrik. Dan sedikit info tambahan, GTAD baru update software, kita push pengetesan kita ke Kalman untuk dapetin hasil yang jauh lebih akurat. Sayangnya gue belum terlalu ngerti tes pakai Kalman karena jujur aja ini program terlalu advance buat orang awam kayak gue. Pas gue tes secara default di color checkernya, gue nggak bisa dapetin hasil yang mirip dengan program SpiderX bawaan. Average-nya agak tinggi di 3,64 delta E dengan maksimum sampai 7,25 delta E. Dan di sini gue ada tes grayscale di mana average-nya dapat di 3,4 delta E, dan di situ kalian bisa lihat ya RGB balance panelnya itu sangat didominasi warna biru. Kedepannya gue akan pakai Kalman, tapi mungkin akan bertahap karena gue mesti belajar dulu supaya bisa kasih kalian data lebih lengkap lagi. Dan kalau ada dari antara kalian yang cukup ngerti dengan Kalman, kalian bisa tolong gue untuk DM di IG dan kita bisa ngobrol untuk siapa tahu lu bisa ngajarin gue. Untuk brand Xiaomi ini nice banget, bisa dapetin hampir 400 nit dan kontras yang bagus banget untuk sebuah panel IPS. 1180 banding 1. Sayangnya unit yang gue dapat nggak terlalu bagus untuk kerapian warna dan kerapian brightness-nya. Dan kita tes bleeding. Ya, di monitor Xiaomi ini kayaknya gue dapet jackpot karena gue nggak bisa lihat bleeding dimanapun di semua sisinya. Dan ini clean banget, nice banget. Dan mungkin ini sedikit pembahasan aja, kalau lu beli monitor apapun selama itu pakai backlight kayak IPS, TN, VA udah pasti itu bisa bleeding ya. Selama lu pakai sistem yang backlight bukan OLED, itu bisa bleeding. Dan kalau lu mau nggak bleeding ya beli OLED kalau lu sanggup. Ya,
Gua nggak tahu sih, lu ya. Kemarin gue beli produk ini dengan subscriber gua di harga 4 juta, ya agak mahal sih dibanding harga aslinya di 3,3 juta, mungkin karena ongkir, pajak dan lain-lain. Dan mungkin nanti akan gua jual karena nggak kepake juga sih di sini. Dengan kualitas monitor yang sedemikian bagusnya, Xiaomi benar-benar punya potensi yang luar biasa besarnya untuk bantai segmen gaming monitor dengan produk gila satu ini. Tapi apa perlu dikata gitu? Dia nggak peduli sama pasar monitor. Contoh aja nih Xiaomi 34 inch deh. Di China 2599 RMB, harga 5,7 juta. Dan sering banget promo. Lu lihat tuh, angka kecil di atas sana, 2299 RMB. Atau 5 juta rupiah. Dijual sampai 6,7 juta di Indonesia. Profit yang dipatok sampai 20% lebih masa. Dan buat kalian para Mi fans yang masih ngebela tentang pajak, sertifikasi, dan lain-lain, gue udah jelasin di video itu. Video ini. Video yang gue sebelumnya. Video sebelumnya, nonton aja dah. Dan gue setuju banget sih sama kata-kata Lalu Wahyu. Pasar monitor kalau diserang sama Xiaomi dengan filosofi smartphone-nya, easy money bro buat Xiaomi. Brand nomor 1 loh di smartphone. Monitor mah tinggal disentil aja. Tinggal disentil sama Xiaomi Indonesia. Sebenarnya kelar. Lu lihat aja monitor 34 inch Xiaomi yang nggak resmi. Toko-toko itu terjual berapa banyak tuh? Ada yang 400, ada yang 300 piece, dan terus jumlahnya itu bertambah ketika lu scroll ke bawah. 400 piece kali aja 5 juta, itu omset satu toko 2 miliar bro. Lu total deh berapa banyak toko di Tokopedia. Wah, produk luar biasa bagus, pasarnya ada. Tinggal pasang harga murah dan garansi bagus aja, Xiaomi Indonesia masih nggak mau. Bingung nggak lo? Di sisi lainnya, buat kalian yang nggak tahu, dari tahun 2019 udah mulai ada data di mana penjualan smartphone makin tahun tuh makin menurun. Karena orang makin nggak ada dorongan untuk ganti smartphone. Smartphone yang umurnya 2-3 tahun masih bisa berjalan lancar loh sekarang. Ditambah, inovasi smartphone belum ada gebrakan luar biasa apa-apa yang jadi dorongan untuk orang-orang berganti. Itu alasan kenapa brand-brand mulai jual produk di luar smartphone. Karena margin profit di produk selain smartphone pastinya lebih gede. Karena persaingannya lebih nggak seketat smartphone. Dan itu sebenarnya udah dilakuin sama Xiaomi Global. Ada TV, laptop, mesin cuci bahkan, dan ada banyak perabotan rumah pintar lainnya. Yang banyak diantaranya nggak dimasukin resmi sama Xiaomi Indonesia. Line-up produk lain tuh kayak anak tiri gitu, termasuk monitor. Laptop aja dimasukin yang tanggung-tanggung kayak Redmi Book 15. Man. Untuk Xiaomi Indonesia, tunjukin lah pada para Mi fans tuh kalau lu beneran peduli sama fans tuh, masukin dong monitor imba kayak gini dan obrak-abrik pasar monitor, jangan cuma smartphone doang. Ya, tapi di sisi lainnya, ya gimana pun nih, gue juga mesti terima kasih sama Xiaomi Indonesia. Teruslah lakukan apa yang lu lakukan, cuekin produk-produk bagus kayak gini, biar nanti brand-brand pada masuk, yang lain persaingan makin ketat, jadi gue sebagai reviewer jadi ada kerjaan. Thank you guys yang udah nonton. Gue Aldo dari JDD. Sampai jumpa dan tetap.